Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memulai ibadah kita pada minggu ini. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 110 ayat 1. Terpujilah Sang Allah yang Maha Esa, Sang Halik alam raya. Anugerah pengasihannya, kuasa kemuliaannya, nyanyikanlah namanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 116 ayat 1. Kau telah menciptaku sedari hatiku, apapun milikku, semuanya darimu. Kuasailah diriku, ku bertaat padamu. Kuatkanlah diriku, melakukan firman-Mu. Tolonglah aku, Tuhan, Allah penciptaku. Dengarlah hukum Tuhan, titah ke-8 dan maksudnya. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu, memajukan usaha mereka serta memeliharanya.
Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian HKBP nomor 424 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercelah ini di dalam nama anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai iman besar yang sedemikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian HKBP nomor 437 ayat 3. Firman Tuhan, epistel yang ditetapkan dalam ibadah minggu ini tertulis dalam Amsal 22 ayat 22 sampai 29. Kita membacanya secara responsoria. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali?
Janganlah engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian HKBP nomor 122 ayat 6. Tiap orang mencari kepentingan sendiri, sesama tak peduli. Itulah yang terjadi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita memuji Tuhan dari nyanyian HKBP nomor 492 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Allah pada minggu hari ini, minggu pertama setelah Trinitatis, dengan topik minggu Jauhilah Ketamakan, tertulis dalam kitab Injil pasal 12 ayat 13 sampai ayat 21. Saya akan membaca untuk kita semua. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Kita membuka Alkitab kita. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah.'" Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, seluruh jemaat Tuhan dimanapun kita berada, secara khusus jemaat HKBP Pasar Minggu yang pada saat ini beribadah di rumah masing-masing. Minggu ini kita memasuki minggu pertama setelah Trinitatis. Minggu lalu, Minggu Trinitatis. Kita telah disapa oleh firman Tuhan dari Kejadian 1 tentang penciptaan manusia. Betapa mulianya manusia itu diciptakan oleh Allah. Allah telah menetapkan manusia
menjadi serupa dengan Allah, segambar dan seturut dengan Allah. Ini sering disebut dengan imago Dei, image of God, gambar dan rupa Allah. Bahwa di dalam rupa saya, di dalam wajah saya ada wajah Allah. Di dalam wajah orang lain yang saya lihat tergambar wajah Allah. Karena kita semua adalah imago Dei, gambar dan rupa Allah, imitatio, imitasi Allah, maka seluruh kehidupan saya, seluruh kehidupan kita harus seturut dengan perilaku dan perbuatan Allah. Itulah artinya kemuliaan Allah ada di dalam kita. Dan pada minggu hari ini ditegaskan lagi bagaimana seharusnya imago Dei ini bersikap di dalam kehidupan sehari-hari, terutama menyikapi harta, uang, dan jabatan. Saudaraku, acap kali para pendeta enggan menyampaikan khotbah tentang harta, tentang uang, tentang jabatan, dan tentang segala sesuatu yang menyinggung keberadaan orang-orang kaya. Mengapa? Tentu ini menjadi sebuah pemikiran tersendiri. Apakah kekristenan itu anti dengan kekayaan? Apakah gereja anti orang kaya? Apakah gereja anti kepada para pejabat? Sama sekali tidak. Kita harus melihat ini dari konteks yang ada pada saat itu. Apa dan bagaimana konteks yang ingin disampaikan oleh Lukas tentang keberadaan orang kaya yang dia sampaikan dalam Injil Lukas ini. Apakah semua orang kaya seperti itu? Tidak. Tetapi dalam konteks ini, Lukas menyoroti orang kaya yang susah masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak semua orang kaya, tetapi ada fokus tersendiri yang ingin disampaikan oleh Injil Lukas, seperti dalam khotbah minggu hari ini. Salah satu dari orang banyak itu datang kepada Yesus. Dia meminta supaya Yesus mengatakan kepada saudaranya, supaya dia mau berbagi harta warisan. Bagaimana respon Yesus? Dia bukan hanya menolak permintaan orang tersebut. Dia tidak mau masuk ke dalam urusan pribadi orang per orang, apalagi menyangkut masalah harta duniawi. Tetapi justru kesempatan ini dibuat oleh Yesus untuk memberikan pengajaran kepada orang banyak lewat perumpamaan tentang seorang kaya yang bodoh. Seorang kaya yang memiliki keinginan untuk menumpuk harta. Seorang kaya yang menginginkan masa depannya lebih baik dengan menumpuk kekayaan. Apa kesalahan dari orang kaya tersebut? Apakah dia mengumpulkan hartanya dengan cara yang ilegal? Tidak. Dia mengerjakan tanah, lahan miliknya sendiri. Dia menuai hasil panen miliknya sendiri. Tidak ada sesuatu yang ilegal di sana. Semuanya legal, semuanya sah, semua seturut dengan jalannya. Tetapi ada kesalahan dari orang kaya tersebut. Alkitab Injil Lukas mencatat ada 2 kesalahan besar dari orang kaya tersebut. Yang pertama, ketika dia berkata di ayat 17, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Orang kaya tersebut berpikir dengan egonya sendiri dan untuk egonya sendiri. Dia berpikir bahwa harta kekayaannya ini dia usahakan sendiri untuk dirinya sendiri. Maka di sana tidak ada tempat Tuhan. Bahwa di dalam hartanya tidak ada bagian Tuhan. Itu yang pertama. Bahwa di dalam hartanya tidak ada bagian dari Tuhan. Yang kedua, bahwa di dalam hartanya tidak ada bagian orang lain, orang miskin, orang yang membutuhkan, orang-orang yang menderita. Tidak, tetapi semua ada untuk dirinya sendiri.
Dan dia mengumpulkan harta, dia berpikir bahwa kalau dia mengumpulkan harta, maka masa depannya terjamin. Masa depannya dijamin oleh hartanya. Itu kesalahannya. Apakah memang masa depan kita baik atau buruk, bahagia atau tidak, ditentukan oleh harta? Yesus berkata jelas di sini, tidak. Untuk memahami perikop ini, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita berpikir, memahami nas ini dari sudut pandang anak-anak. Saya kutip ini dari sebuah tulisan dari pendeta Dr. Victor Tinambunan, mantan ketua STT HKBP, yang dia tulis sekitar tahun 2007 yang silam. Lebih 1 miliar penduduk dunia menderita, bahkan banyak yang mati karena kurang makan. Sementara 600 juta orang menderita karena kelebihan berat badan, kebanyakan makan. Ada 2 ilustrasi yang saya ambil di sini dari keberadaan seorang anak. Yang pertama, hukum hak milik ala anak-anak. Jika aku menyukainya, itu adalah milikku. Jika berada di tanganku, itu adalah milikku. Jika aku dapat mengambilnya dari tanganmu, itu adalah milikku. Jika aku sudah memegangnya sebelumnya, itu adalah milikku. Jika itu punyaku, itu tidak akan pernah menjadi milikmu. Bagaimanapun caranya. Jika aku membentuk dan membangun sesuatu, setiap keping bahannya adalah milikku. Jika kelihatan seperti punyaku, itu adalah milikmu. Dan jikalau itu milikmu, tetapi berhasil aku raih, berhasil aku ambil, itu adalah milikku. Dan jikalau itu rusak, maka itu adalah milikmu. Itu hukum hak milik ala anak-anak. Yang kedua, saya ambil ilustrasi bayi dan benda-benda. Kulihat seorang bayi dan pengasuhnya. Pengasuh bayi itu pergi sejenak. Si bayi berusaha merangkak kemana-mana. Tangannya menggapai-gapai. Segala yang dipegangnya dimasukkan ke mulut. Mulai dari yang lunak sampai yang keras. Belum mampu memilih benda itu baik atau jelek. Kulihat juga seorang dewasa. Ia sudah bisa berlari dan mengurus diri. Namun tidak beda dengan bayi tadi. Segala yang ada diambil dan dimilikinya. Sayang, ia tidak tahu mana yang penting bagi hidupnya. Berapa banyak bayi seperti ini sekarang? Tidak ada sensus resmi dari pemerintah atau bahkan dari PBB. Tetapi jumlahnya sangat banyak. Mereka mampu mengenakan dasi sendiri. Mereka mengenakan jas yang mentereng. Mereka ada di jalan raya. Mereka ada di kota-kota. Mereka mampu mengendarai mobil, bukan mobil mainan. Mereka ada di restoran-restoran tanpa pengasuh. Mereka ada di mal-mal. Mereka bukan mendorong kereta dorong. Tetapi mereka mendorong kereta dorong yang berisi bahan-bahan pokok, bahan-bahan makanan dan segala kebutuhan mereka. Bayi-bayi itu ada di bandar udara dengan 5 koper besar di bagasi yang pasti tidak berisi pampers. Tidak semua memang yang di kota, di jalan, di mal, di restoran itu adalah bayi. Tetapi jumlahnya sangatlah banyak. Maka saudara, dari 2 ilustrasi ini kita akan melangkah lebih jauh tentang nas ini, bagaimana kita bisa membedakan antara kebutuhan versus keinginan. Di zaman yang sudah serba hedonisme ini, bahwa manusia sudah dirasuki oleh berbagai keinginan.
maka antara kebutuhan dan keinginan itu sudah menjadi samar. Keinginan sudah seringkali menjadi sebuah kebutuhan. Dan kita susah membedakannya. Ada orang yang bermimpi, menginginkan, misalnya dalam konteks di Jakarta ini, dia menginginkan mobil dengan kapasitas 4000 cc, kecepatan 350 km per jam. Padahal di Jakarta hanya bisa dipakai maksimum 60 sampai 70 km per jam. Apakah dia berdosa di sana? Apakah dia salah di sana? Apakah dia melanggar firman Tuhan di sana? Kita menjawab mungkin karena mereka mampu. Mereka mampu membeli keinginan yang demikian, memenuhi keinginan hatinya. Tetapi sepertinya di sana tergantung kepada tingkat kesadaran seseorang. Sekali lagi saudara, Yesus selalu mengajarkan dan menekankan orientasi kebutuhan, bukan keinginan. Handphone, HP, zaman sekarang ini sudah menjadi kebutuhan. Benar, kita sepakat di sana. Beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah menyinggung. Tetapi apakah handphone keluaran terbaru adalah sebuah kebutuhan atau keinginan? Untuk bisa menilai itu kita lihat dulu apa yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Saya misalnya sebagai karyawan biasa, apakah handphone keluaran terbaru dengan harga puluhan juta sudah menjadi kebutuhan saya atau keinginan? Apakah seluruh fitur aplikasi yang ada di handphone tersebut mendukung pekerjaan saya sebagai karyawan biasa? Jika tidak, berarti itu adalah keinginan, bukan kebutuhan. Benar, tidak semua penumpukan harta, keinginan kita termasuk keinginan kita untuk makan itu adalah salah dan menjadi dosa. Tidak. Tidak ada pernah seorang yang ditangkap karena kebanyakan makan. Tidak ada seorang pun yang pernah ditangkap oleh polisi karena membeli handphone keluaran terbaru, membeli mobil keluaran terbaru dengan cc yang paling besar. Tidak. Tidak. Tetapi keinginan saya itu berdampak secara luas ke dalam kehidupan saya pribadi. Dengan tidak sengaja saya telah membangun benteng pembatas antara saya dengan orang lain. Dengan memiliki handphone keluaran terbaru, dengan memiliki mobil keluaran terbaru dan cc paling tinggi, saya telah membangun benteng pembatas antara saya dengan orang lain. Sehingga seluruh keinginan saya ini untuk memuaskan hasrat saya, memuaskan ego saya. Saya tidak lagi peduli kepada orang lain. Saya tidak mau ambil pusing dengan segala kekhawatiran, dengan segala penderitaan orang lain. Yang saya nikmati adalah jerih payah saya. Saya bekerja bertahun-tahun untuk masa depan saya, maka sekarang saya menikmatinya. Maka untukmu, cari sendiri. Kepedulian kita kepada orang lain sudah semakin luntur. Saya memiliki keponakan atau bere yang bernama Daniel Sergio. Saya teringat ketika suatu saat dia tidak menghabiskan makanannya, lalu saya menegurnya. Saya berkata, Sergio, dosa lo kalau tidak menghabiskan makanan. Lihat, di Ethiopia banyak orang yang mati kelaparan karena tidak makan. Bere saya diam sejenak, lalu kemudian berkata, loh, tulang, orang lain yang mati kelaparan, kok Sergio yang disalahkan? Saya harap tidak ada satupun kita yang berpikir seperti bere saya tersebut.
Oh ya, saat itu umurnya baru 5 tahun. Dia berpikir seperti itu. Tetapi betapa banyak orang dewasa yang memiliki cara berpikir sama seperti Bere saya tadi. Saudaraku, kita kembali ke topiknya. Bagaimana Yesus mengingatkan seseorang yang ingin mengumpulkan harta, yang ingin menumpuk hartanya, dan merancang masa depannya sendiri. Ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami, ada satu kalimat yang berbunyi, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya, berikanlah kepada kami makanan itu adalah kebutuhan kami yang secukupnya. Itu adalah dasar kehidupan orang Kristen, bukan soal keinginan, tetapi soal kebutuhan. Apakah benar, saudaraku, harta dapat menjamin masa depan seseorang, kebahagiaan seseorang? Saya angkat kembali satu kisah, seorang tokoh dunia yang bernama Alexander yang Agung, atau yang dikenal dengan Megas Alexandros, yang menguasai kekaisaran Makedonia Yunani, yang kekuasaannya dari Laut Ionia sampai daerah Himalaya, yang meninggal muda di usia 32 tahun dengan kesuksesan yang luar biasa, sampai dia digelari Alexander yang Agung karena dialah panglima perang yang terbesar sepanjang zaman. Karena sakit misterius yang dia derita, sebelum menemui ajal, dia berpesan supaya ketika dia meninggal, yang memikul jenazahnya adalah para dokter terbaik yang merawatnya selama ini, agar selama proses penguburannya dari istana ke tempat pemakaman, seluruh anggota kerajaan menaburkan uang emas di sepanjang jalan. Dan yang ketiga, agar tangannya selama proses membawa jenazah dari istana ke pemakaman dibiarkan terkulai keluar dari peti jenazah. Apa tujuan Alexander meninggalkan pesan tersebut? Saudara, supaya manusia tahu bahwa dokter terbaik pun tidak bisa menjamin kehidupan seseorang. Apa artinya dia sebarkan uang itu? Bahwa uang tidak dapat dibawa mati. Akan ditinggalkan oleh setiap orang ketika dia masuk ke liang kubur. Dan yang ketiga, tangannya dibiarkan tergantung terkulai keluar peti jenazah, supaya orang dapat melihat bahwa manusia lahir tanpa membawa apa-apa, dengan tangan kosong. Dan ketika dia mati pun, dia akan berangkat, dia akan pergi dengan tangan kosong. Maka kebenaran firman Tuhan pada minggu hari ini mengingatkan kita, saudaraku, uang itu penting. Terlalu naif kalau saya katakan uang itu tidak penting. Pendeta tidak membutuhkan uang, saya berdosa di sana, saya salah di sana. Pendeta juga membutuhkan uang. Tetapi bagaimana kita sekarang melihat keberadaan harta, uang, kekayaan dan jabatan ini sebagai berkat dari Tuhan, dan akan kita pergunakan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, bahkan hidup saya sendiri. Ketika Tuhan memanggil Abraham dari Ur Kasdim dalam Kejadian 12 ayat 1-3, Allah berkata kepada Abraham bahwa Allah akan memberkati Abraham menjadi bangsa yang besar, dan olehnya semua bangsa di muka bumi akan memperoleh berkat. Bahwa Allah telah memilih saya, memilih saudara, memberikan kepada saudara berkat agar kita menjadi berkat. Hidup saya harus menjadi berkat bagi dunia. Penutup. Maka tidak salah jikalau kita merenungkan ungkapan bijak di bawah ini. Sebuah ungkapan yang sudah lama dan mengingatkan kita kembali tentang keberadaan kita di dunia ini.
apa yang dapat diberikan uang kepada Anda, kepada saudara. Uang dapat membeli rumah yang megah, tetapi bukan kenyamanan. Uang dapat membeli jam yang sangat indah dan mahal, tetapi bukan waktu. Uang dapat membeli tempat tidur yang sangat empuk, tetapi bukan tidur yang lelap. Uang dapat membeli buku atau sekolah terbaik, tetapi bukan pengetahuan. Uang dapat membeli dokter terbaik, tetapi bukan kesehatan. Uang dapat membeli pengawal yang gagah berani, tetapi bukan keamanan. Uang dapat membeli darah, tetapi bukan kehidupan, saudaraku. Uang dapat membelikan tawa, canda, tetapi bukan sukacita dan kebahagiaan. Maka pergunakanlah waktu yang ada ini. Pergunakanlah apapun potensi yang ada pada diri saudara. Baik ilmu, baik tenaga, waktu, harta, jabatan, dan lain sebagainya. Sebagai sarana untuk memberitakan kerajaan Allah. Dengan demikian, maka genaplah firman Tuhan ini. Bahwa ketika kita menerima segala sesuatu dari Allah, ketika kita mengaminkan bahwa segala sesuatu itu adalah pemberian Allah di dalam kehidupan kita, maka kita pun akan memanfaatkan, mempergunakan segala sesuatu itu untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya akhiri khotbah minggu hari ini dengan sebuah kisah yang saya alami sendiri. Ketika saya melayani di kota Batam sebagai pendeta Naposo Bulung. Suatu ketika saya diajak oleh teman-teman Naposo Bulung untuk makan malam bersama setelah selesai PA. Pada saat kami makan di restoran pinggir jalan di warung tenda, saya diminta untuk memimpin doa makan. Berhubung karena saya seorang pendeta, tidak ada masalah untuk membawa doa. Yang menjadi masalah adalah ketika saya mulai berdoa, saya teringat handphone yang terbaik kala itu, yang saya dapatkan dari hasil tabungan sekitar 2 tahun, handphone N73, saya letakkan di meja di restoran pinggir jalan tersebut. Saya takut, saya khawatir, jangan-jangan ada orang yang mengambilnya saat kami berdoa dan tutup mata. Maka sambil berdoa, saya mengintip handphone saya tersebut, dan dengan perlahan tangan saya menjalar meraih HP tersebut. Dan tanpa ada yang mengetahui, kata amin pun terucap dengan sempurna. Tetapi saya tahu bahwa Bapa di sorga juga tahu. Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kesempatan yang baik selalu Engkau berikan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, di dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu melampaui segala batasan dan tembok yang ada di antara kami. Kami tahu Tuhan, tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menghalangi kami beribadah kepada-Mu. Tidak juga pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dengan hikmat Tuhan, Engkau telah mengajari kami agar kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Berkatilah ibadah kami ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih pada minggu hari ini Engkau telah mengingatkan kami sebagai manusia ciptaan-Mu, yang seturut dan segambar dengan Engkau inginkan bersikap, berperilaku dan bertindak yang sama seperti Engkau ya Allah. Sebab
kami adalah tiruan Allah di dunia ini untuk menjaga dan melestarikan seluruh ciptaan, seluruh alam semesta ini. Itu juga yang Kau minta dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Agar lewat segala keberadaan kami, setiap berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami, potensi yang ada pada kami, kekuatan yang ada, ilmu, pengetahuan, kekayaan, jabatan, dan kedudukan, boleh kami pakai menjadi sarana berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga kami adalah bagian orang yang bukan hanya diberikan rejeki dengan kekayaan, tetapi kami bagian orang yang diberkati untuk menjadi berkat. Ketika apa yang ada pada kami, segala yang Kau berikan kepada kami, boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami, saat itulah kami telah memperoleh berkat, bukan sekadar rejeki. Mampukan kami Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi perantaraan kebenaran firman Tuhan di dunia ini. Mampukan kami Tuhan agar lewat kehidupan kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, di dalam menghadapi masa-masa sulit ini Tuhan. Ketika setiap orang merasa khawatir, takut akan masa depan mereka, ingatkan kami untuk senantiasa bergantung kepada Engkau ya Tuhan. Masa depan kami berada di tangan-Mu, bukan di dalam kuasa kami, bukan di dalam harta, jabatan, atau apapun yang kami miliki. Ampuni kami Tuhan jikalau selama ini kami masih lalai di dalam kehidupan kami. Berikan kepada kami waktu yang baik agar kami boleh mengubah segala sesuatu yang dapat kami ubah. Dan berikan ketabahan kepada kami untuk menerima apa yang tidak bisa kami ubah. Dan berikan hikmat kepada kami untuk dapat membedakan antara keduanya. Kasihani kami Tuhan. Selamatkan kami. Selamatkan seluruh orang percaya. Selamatkan umat Tuhan melampaui masa-masa sulit ini. Terimalah doa kami ini yang kami sembahkan melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus di dalam kasih kuasa Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 716 ayat 1. Kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.